Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di ruangan kelas 1 yang kita cintai ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Seharusnya mungkin sekarang sudah waktunya pulang, tapi saya meminta tadi kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan atau mengimbas masalah ataupun materi yang pernah saya dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak modul tentang budaya positif ini. Tidak lupa salam serta salawat tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang lebih terang benderang seperti sekarang ini. Amin. Nah, di sini Ibu dan Bapak, saya akan mengimplementasikan atau mengimbas tentang budaya positif yang saya ajari atau yang saya pelajari kemarin bersama-sama dengan guru hebat lainnya di Kota Serang ini sebagai angkatan ke-8. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi saja ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf kalau misalnya memang ada beberapa kalimat saya yang tanpa sengaja menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Di sini judulnya Ibu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, mohon maaf latar belakangnya. Jadi latar belakang dari menyebarkan budaya positif di sini adalah sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan dirinya. Dengan situasi yang nyaman, maka akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pelajaran di sekolah itu harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif ini, hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi Ibu dan Bapak, maksud dari latar belakang adanya imbas budaya positif ini adalah membiasakan anak didik kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, mungkin untuk di lingkungan sekolah dan untuk di lingkungan kelas. Supaya bisa terjalin komunikasi yang baik, kita harus kerjasama antara guru dengan peserta didik, juga dengan wali murid, juga dengan komite, serta juga dengan masyarakat. Tuh, nah, budaya positif yang ada di kelas itu contohnya seperti kemarin yang saya buat 100 SW saya, perbuatan keyakinan kelas, seperti itu contohnya. Next, tujuannya dengan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas diharapkan menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik dari diri murid itu sendiri. Lalu yang keempat, mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen dan teguh pendirian. Dan yang terakhir, keenam, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, tujuan di sini Ibu dan Bapak dengan adanya diterapkan budaya positif melalui keyakinan kelas, khususnya ini di kelas ya Ibu Bapak ya, karena di sini melalui keyakinan kelas dapat diharapkan menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat,
Jadi kita mengajarkan atau kesepakatan sama dengan peserta didik kita itu mengajarkan atau mengajak mereka, menuntut mereka untuk bisa mengeksplor dirinya sendiri, berani untuk tampil ke depan. Seperti itu Ibu dan Bapak. Lalu menemukan budaya positifnya berdasarkan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi kita akan membuat diskusi dengan peserta didik kita. Kira-kira apakah mereka itu punya ide, impian kelas kita akan dibuat seperti apa? Nah, jadi nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan ide-ide dari peserta didik kita, disatukan jadi satu, jadi membuat ide itu diwujudkan dalam kesepakatan kelas. Misalnya, kalau misalnya kita harus ada, jadi gini, Ibu dan Bapak, yang namanya peraturan dengan kesepakatan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu wajib kita taati, meskipun hati kita tidak setuju. Pokoknya harus begini, ya kamu harus begitu, tidak boleh tidak taati. Tapi berbeda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan hasil diskusi kita bersama dalam satu kelas. Jadi guru bersama peserta didik berdiskusi hingga mendapatkan ide-ide. Ayo nak, kita seperti apa nih? Kita akan membuat kelas impian kita. Pembelajaran yang nyaman dan seru, Bu. Nah, kita tulis dulu ide mereka. Lalu kita cari nanti kalimat-kalimat yang memang bersifat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah. Nah, itu ada kata-kata atau bahasa dilarang. Kita buat menjadi positif kalimat dilarangnya itu. Contohnya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan. Itu termasuknya kesepakatan. Berbeda dengan peraturan. Lalu mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajaran Pancasila. Nah, di sini nih Ibu dan Bapak, mendisiplinkan murid itu sesuai dengan profil pelajaran Pancasila yang ada 6 elemen itu, ya, dari yang kebinekaan global, terus yang beriman dan berakhlak mulia, lalu ada nalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif. Nah, lalu menemukan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Lalu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada kurikulum Merdeka ini, Ibu dan Bapak mungkin sudah banyak yang hafal tentang kurikulum Merdeka karena kebetulan saya baru belajar kali ini. Mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu semuanya. Saya hanya sekedar menginfokan sekilas saja bahwa pada pembelajaran kurikulum Merdeka ini memang metode pembelajarannya adalah Merdeka Belajar dan berpusat pada murid. Artinya itu adalah berpusat pada murid itu kita tidak teacher center, artinya tidak kita aja. Jadi sumber belajar itu dari mana saja. Banyak sumber belajar yang bisa kita jadikan pegangan untuk mengajar murid. Jadi artinya kita mengajar kepada peserta didik itu berdasarkan bakat dan minat. Makanya di awal, pada saat awal ajaran baru itu, kita sebagai pendidik harus mengadakan assessment, baik itu kognitif ataupun non kognitif, untuk melihat bagaimana kita bisa mengelompokkan berdasarkan bakat dan minat dari peserta didik kita. Jadi nanti akan tercipta yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, dan itu biasanya dilihat dari misalnya minatnya anak itu menyanyi atau kinestetik banyak beratus. Nah, berarti nanti si anak itu kita buat produknya apa? Contohnya diorama seperti itu, atau misalnya yang suka dengan sosmed bisa kita arahkan untuk ikutan seperti pembawa berita seperti itu, dan yang lainnya. Itu berpusat pada murid, jadi murid yang aktif gitu dan kreatif. Next. Jadi pengertian dari budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan sadar diri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Next. Penjelasannya, menurut KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara, inisialnya aja ya Ibu dan Bapak, di sini saya tuliskan. Menurut KHD, guru adalah pamong, artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. KHD juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Maksudnya di sini itu apa, Ibu dan Bapak? Menurut KHD, guru adalah pamong, artinya guru itu menjaga. Jadi bukan cuma hanya menjaga saja Ibu dan Bapak, tapi juga mengarahkan, membimbing, bisa menjadi sebagai manajer, artinya kita sebagai teman terkadang, atau sebagai pengganti orang tuanya, atau mungkin kita memang kebetulan posisi kita ini adalah sebagai guru ya. Jadi kita juga walaupun kita dekat dengan peserta didik kita, tapi utamakan jangan sampai terlalu bebas dalam artian kita juga biar supaya mereka itu tidak terlalu kalau kata orang Serang melunjak. Jadi artinya harus ada batasan-batasan tertentu, karena posisi kita itu semuanya dirangkul sebagai teman, sebagai pengajar, sebagai pembimbing dan sebagainya. Ada batasan yang bebas boleh, tapi tetap pada batasan-batasan tertentu. Nah, berseminya benih, jika kita ibaratkan bahwa peserta didik kita itu benih-benih jagung yang berkualitas unggul dan baik, mestinya kita diberi misalnya Pak Suhendar, semuanya Bu Haji Ul dan ibu-ibu bapak sini di ruangan sini dikasih benih jagung yang unggul, ditanam. Tapi kalau misalnya tanpa diperhatikan, kasih sayang dalam arti yang memperhatikan sinar mataharinya masuk atau tidak, lalu kualitas anginnya bagus atau tidak, atau misalnya disiram apa tidak, rumput dicabutin atau tidak, kan tergantung dari pribadi kita sebagai pendidik ya Ibu Bapak ya. Kalau misalnya memang kitanya menuntun si anak itu sebagai guru itu, insya Allah biji yang emang unggul nanti juga tumbuh, tapi tumbuhnya juga berbeda-beda Ibu dan Bapak. Ada yang rumputnya tebal karena malas, akhirnya membuat si biji yang unggul tadi, biji jagung yang unggul itu jadi tidak tumbuh sempurna dan sebagainya. Next. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif itu terbentuk dari lingkungan yang positif. Sudah pasti ya Ibu Bapak, ada nadanya statement seperti ini. Kalau kita bermain dengan orang-orang yang jualan minyak wangi, pasti kita akan terbawa wanginya. Begitu pula kalau misalnya kita main lingkungan kita dengan jual ikan asin, maka tercium pastinya kita seperti pedagang ikan asin. Nah, itu di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana kalau misalnya lingkungan positif itu terbuat dari mana? Kalau misalnya di wilayah sekolah, terbuat dari keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu terbuat dari peraturan kelas. Kalau ada yang bertanya, Ibu tadi katanya keyakinan dan peraturan beda. Memang keyakinan itu adalah turunan dari peraturan. Kalau peraturan itu dibuat sudah saklek, tidak bisa dirubah tanpa persetujuan dari kita, kamu mau tidak mau harus mematuhi peraturan. Tapi kalau keyakinan hasil ide diskusi kita semua dalam kelas, seperti itu ya Ibu. Next. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang satu adalah pemimpin pembelajaran sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Pemimpin pembelajaran, ya kebetulan alhamdulillahnya saya di sini sebagai CGP. Jadi mau tidak mau saya harus bergerak menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Karena memang saya belum ada teman yang mudah-mudahan aja nanti Pak Reka ya Pak, angkatannya ke-10 ini dan guru-guru yang lain semoga menyusul membantu saya untuk
menggerakkan sekolah. Lalu yang kedua, sebagai coach bagi guru lain seperti ini, saya sebagai coach itu ya berarti coach itu artinya melatih, bukan berarti menggurui ya Ibu Bapak ya. Melatih aja dalam artian saling kita itu. Kalau misalnya memang saya ada kesalahan ya tolong dibetulkan, saling berarti ya coach melatih. Apa pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, lalu mendorong kolaborasi. Sebetulnya tidak ada yang namanya dalam satu sekolah itu kita satu kelas 1, kelas 2, tidak. Jadi sebenarnya kalau di SD itu semuanya itu merupakan adalah satu tim, satu kelompok taktakan satu. Berarti memang harus ada atau terdorong kolaborasi atau kerjasama antara guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Apalagi nanti untuk IKF ini ada yang namanya gelar karya. Meskipun gelar karyanya ini tidak selalu harus berupa produk ya Bu Yuli ya, karena bisa jadi karakter ataupun mungkin perubahan budaya. Karena dari budaya positif ini karakter anak kita semakin menjadi lebih baik lagi. Lalu ada mewujudkan kepemimpinan muridnya secara tidak langsung. Kalau kita sebagai guru menjadi role model atau model untuk peserta didik kita, maka murid atau peserta didik kita juga pasti akan mengikuti seperti itu. Tidak hanya seperti ayo buang sampah itu yang di lantai, tapi kita lebih banyak action dibandingkan berbicara. Kita ambil, nah itu salah satu contoh role model untuk peserta didik kita. Lalu yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Ini sudah pasti, karena di kita di SD ada yang namanya KKG kelas rendah dan KKG kelas atas. Nah itu sudah berjalan. Seperti kemarin ada BIMTEK IKM di SD Liawan. Dan untuk di sekolah kita ini menggerakkan komunitas praktisi, saya bersama Pak Arna dan guru-guru yang lain, Ibu dan Bapak juga ya kemarin, kecuali Bu Haji Ul ya, karena kebetulan Bu Haji baru pulang dari ibadah haji, makanya kita sudah ada konsep program untuk pembuatan komunitas praktisi Bu Haji. Contohnya seperti memanggil Pak AA untuk kesini mengajari kita seperti apa sih pembuatan rapor IKM seperti itu. Atau misalnya kita bertukar pikiran, siapa nih yang jago IT, misalnya Pak Hendar, nah untuk mengajarkan kita semua seperti itu Bu Haji. Atau misalnya Bu Siva bisa public speaking, bicara di depan kelas. Nah kita guru-guru ada rencana konsepnya ke sana. Jadi kalau sama Bapak sih udah diizinkan, tinggal ke Bu Haji Ul yang diaji sebagai bendahara. Begitu. Ada program. Amin. Masya next. Pemimpin belajar. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah saya. Saya juga harus menjadi tauladan bagi guru yang lain dan bagi siswa saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Next. Sebagai coach bagi guru lain, oh ya, next aja. Mulai. Go up, next. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Next. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini maksudnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Memang di sini ada beberapa kontrol ya, berdasarkan konsep tentang teori kontrol itu. Tugas kita juga selain sebagai guru mendidik, mengarahkan juga tetap harus mengontrol murid. Takutnya apa yang tadi itu? Bukan hanya belajar merdeka belajar harus bebas, tapi bebas juga yang terbatas. Jadi ada batasan-batasan tersendiri. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sudah pasti ya Ibu Bapak ya, bahwa kalau penguatan itu positif itu pasti efektif dan pasti akan bermanfaat.
Ya contohnya dengan tadi itu penguatannya hanya di kita saat ini memang baru untuk karakter ya, penguatan karakternya. Contohnya ya tadi membuang sampah, kita sebagai guru tidak hanya menyuruh anak saja, tapi kita juga mencontohkan atau sebagai teladan. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tiga contohnya seperti ada anak yang terlambat, kita langsung marah-marah ke anak peserta didik kita. Tidak selalu harus dengan berkata-kata yang kasar atau yang akan menimbulkan dendam kepada diri peserta didik itu. Jadi lebih baik, kenapa nak kok bisa terlambat? Kita cari dulu permasalahannya seperti apa, kenapa bisa terlambat seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa dalam hal yang positif itu lebih baik daripada nanti akhirnya kita melihat peserta didik kita tidak menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk dibanding sebelum dapat kontrol dari kita sebagai pendidik. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas, ini ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol itu realitas kebutuhan kitanya berbeda pasti, ya kan? Kebalikan dengan stimulus respon. Lalu yang kedua, setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda, karena setiap kepala itu pasti akan berbeda pemikiran. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita ingin dimengerti saja sama orang lain, tapi kita juga harus mengerti orang lain. Lalu semua perilaku memiliki tujuan, ya. Kenapa perilaku kita itu berbuat tidak baik di mata orang lain? Pasti ada penyebabnya. Nah, makanya kita harus cari dulu latar belakang masalah bisa dia melakukan hal seperti itu tuh kenapa gitu. Jadi open minded ya Ibu dan Bapak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol orang lain itu ya diri kita sendiri. Maksudnya diri kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk mengontrol kita, bukan orang lain. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, walaupun kita berbeda-beda pemikiran, tapi kalau kita bekerja sama, insya Allah nanti akan mendapatkan atau bisa menghasilkan atau menciptakan pilihan-pilihan baru untuk kenyamanan kita bersama. Lalu model berpikir menang-menang. Nah ini sugesti kepada kita ya Ibu Bapak ya, afirmasi positif. Jadi kalau kita berpikirnya akan menang atau kalah, seolah ragu, positif aja dulu. Kata Pak Adan siap aja dulu gitu ya. Berarti siap terus mau jam berapapun 25 jam lebih apotek. Seperti itu. Nah di sini model berpikir menang-menang ini ya seperti ini. Kita mau mengadakan lomba, kita positif thinking aja, menang aja menang. Tapi memang jangan terlalu berlebihan karena nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa-bisa nanti kalau berlebihan stres. Seperti itu ya. Next. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengadu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya di sini nih sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari diri sendiri, dari diri mereka sendiri. Intrinsik ini berarti bukan dari orang lain tapi dari diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tidak ada paksaan ya di sini. Jadi menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan, penghargaan. Jadi kalau misalnya, nak tolong bantu ibu untuk membersihkan meja, ya itu memang berdasarkan keyakinan mereka sendiri, bukan karena saya mau bantu ibu guru supaya dapat hadiah
seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka mengharap suatu imbalan, nah itu berarti bukan keyakinan diri mereka sendiri, tapi karena ingin mendapatkan reward, ancaman atau hukuman. Next, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilainya disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar prestis. Sedangkan PIP, Ibu Primary Years Programnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill-nya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kunci untuk membuat keyakinan kelas. Ini yang disebut dengan nilai kebajikan di sini. Nanti begitu kalau misalnya ibu mau membuat keyakinan kelas di satu kelas, ini beritahukan dulu kepada peserta didik, lalu nanti di situ ada tidak, kalau misalnya ada toleransinya, berarti masuknya kemana? Ke beriman dan bertakwa atau bagian yang mana dari profil pelajar Pancasila-nya situ. Lalu ada keterampilan, jadi ada dua buku untuk melihat dari profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Next, kebutuhan dasar manusia, semua juga punya kebutuhan masing-masing pasti ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusianya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, dari bertahan hidup itu ya, untuk bertahan hidup kita pasti butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau dari kelima poin tersebut tidak ada, mungkin contohnya keamanan, kita pasti akan was-was terus ya Ibu dan Bapak ya. Bertahan hidup ya Pak, otomatis kita pasti akan mengeluarkan uang. Bisa jadi cara kita adalah dengan menyewa satpam, atau misalnya ada bodyguard kalau misalnya kita memang hidupnya berlebihan seperti itu. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok ini ya. Di sini nih menarik sekali, rasa diterima. Kita merasa diterima tidak seperti di kelompok komunitas sekolah kita ini ada guru baru. Merasa diterima tidak kita di sekolah seperti itu. Jadi rasa diterima itu termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita merasa tidak diterima, kayak merasa kok mereka tidak merasa menerima saya ya. Jadi kita akhirnya timbul pikiran-pikiran yang negatif seperti itu ya Bu Haji ya. Merasa kok saya merasa nggak diterima ya, apa karena saya baru atau bagaimana. Lalu dipedulikan, selain rasa diterima juga dipedulikan. Loh, kok yang itu diberikan baju batik yang saya kok tidak gitu. Nah, kita cari dulu latar belakangnya kenapa gitu. Ternyata bukan itu, kembali lagi takut nanti ada berasumsi yang tidak baik kepada kita. Lalu kerjasama ini ya Ibu Bapak yang sekarang sedang saya lakukan. Sebetulnya saya ingin sekali sekolah kita ini kerjasamanya itu baik dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 itu semuanya bekerja sama. Bukan hanya untuk saya aja yang lagi sedang menjalankan pendidikan guru penggerak, tapi melainkan semua yang terlibat dalam sekolah tersebut diharapkan untuk kolaborasi untuk kebaikan sekolah kita seperti itu. Jadi intinya tim, intinya kompak nih Bu Haji ya. Kalau kita tidak kompak juga kan gimana? Ada bisik-bisik tetangga akhirnya ya, terus lalu menjadi bagian dalam kelompok ya, satu kesatuan dari kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak merasa dianaktirikan. Lalu penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan benar.
harga diri. Nah ini nih sering banget nih di sekolah kita nih. Ya. Lalu berprestasi itu tergantung dengan dari dirinya sendiri itu, apakah kita akan lebih sering mengikuti perlombaan atau apa untuk mengolah atau skill kita ya untuk lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Kadang kita karena ego kita ikut lomba ini lomba itu hanya untuk mendapat pengakuan saja, atau memang kita ingin meningkatkan kemampuan diri kita dan berbagi dengan guru yang lain, lalu diakui dan didengar ya. Lalu ada kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu ada kesenangan di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ya, kesenangan di sini seperti tadi ya kita ya. Kalau misalnya nggak ada Bu Eva tuh kayaknya rasanya sepi semua. Karena saya perhatikan di sini, mohon maaf Ibu dan Bapak di sini, guru di tangan satu ini semuanya serius, termasuk saya. Jadi mungkin kalau ada Bu Eva itu seperti pemecah batu gitu ya. Jadi karena emang saking cerewetnya beliau gitu, itu nggak ada gurunya. Jadi bisa memecahkan suasana hening ya Bu Haji ya gitu. Walaupun kita kadang-kadang bercandanya mohon maaf agak sedikit kasar, cuma karena kita sudah tahu karakter kita masing-masing gitu, jadi ya sudah terbiasa. Next, motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi dari ekstrinsik. Lalu dari motivasi ekstrinsik itu maka bisa juga yang tadi saya sebutkan di awal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau istilah kalau untuk usia kita ya Ibu dan Bapak yang sudah dewasa, cari muka seperti itu ya imbalannya. Jadi mohon maaf ya, itu hal yang memang kita harus, termasuk diri saya, kita harus berubah untuk bisa lebih baik lagi. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, motivasi intrinsik kita, artinya berpikir positif. Dalam artian kita di sini ngajar loh niatnya. Kita di sini ini saling berbagi loh niatnya, bukan untuk merasa saya ini wah saya dipandang sama pimpinan, saya ini merasa begini, saya merasa begitu. Tapi memang untuk pengembangan sekolah, untuk pendidikan sekolah yang ada di sekolah kita semuanya. Next, hukuman. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu di konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru itu selalu memonitori murid. Nah, yang di restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi berbeda ya Bu, kalau hukuman, konsekuensi dan restitusi yang sudah tadi saya bacakan, kalau yang hukuman itu tiba-tiba, misalnya di next. Nah ini 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang tadi kan ada 5 posisi kontrol, ini contohnya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, atau contohnya lagi kesiangan, terlambat. Nah, di sini di hukuman itu, di situ ada penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Tiba-tiba, ya, guru memberi hukuman tiba-tiba. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sifatnya namanya penghukum. Nah, kalau membuat merasa bersalah di sini kalimatnya kepada peserta didik kita adalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, ini membuat merasa bersalah. Jadi peserta didik merasa tidak dipermalukan, juga membuat dia akan menjadi merasa bersalah. Next. Nah, di sini sebagai teman kita juga bisa berlaku seperti teman ya. Sini bahasa atau kalimatnya, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa.
lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini sifatnya hukumannya kita membicarakannya atau memberi respon kepada peserta didik kita itu sebagai teman. Bahasa atau kalimatnya seperti ini. Lalu yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Lebih tegas mungkin ya kalau untuk pemantau. Next. Nah ini manajer itu dari kesemuanya, ia bisa sebagai guru, bisa sebagai teman, bisa sebagai tadi itu, semuanya tuh ada di manajer. Bahasanya seperti atau kalimatnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita mengajak kolaborasi bareng bersama peserta didik yang melakukan kesalahan untuk bisa memperbaiki atau bersama-sama memperbaiki kesalahannya. Misalnya seperti ini, ada peserta didik yang terlambat. Nah, nanti kita akan panggil si murid itu, bukan berarti langsung pada saat di depan kelas dipanggil, itu namanya mempermalukan peserta didik kita ya. Jadi kita panggil, kita obrolkan atau kita diskusikan bersama, lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Kita ajak peserta didik itu untuk bisa memperbaiki kesalahanmu. Cari latar belakangnya, kenapa bisa terlambat. Nah, kalau misalnya bisa terlambat itu kita cari, ya maaf Bu, misalnya saya terlambat karena saya harus membantu ibu saya untuk mengasuh adik saya karena bapak saya sedang sakit. Nah, cari latar belakangnya, jangan tiba-tiba langsung kita marah-marah sama peserta didik kita, karena memang pasti akan selalu ada alasan untuk peserta didik kita untuk kesiangan. Ada aja, kadang-kadang memang betul karena memang dia bangunnya kesiangan atau memang dia itu memang ada pekerjaan yang lainnya. Cari dulu latar belakang permasalahannya, kenapa dia bisa kesiangan. Next. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini adalah posisi kontrol, apakah aku. Next. Di posisi kontrol apakah aku ini masih ada ditanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi tadi itu Ibu, kalau ada yang terlambat, ini kelanjutan yang tadi ya Bu ya. Jadi kita cari latar belakang masalahnya dan lalu kita ajak berdiskusi, murid kita diajak ke ruang guru atau misalnya ke ruang BP atau ke ruang perpustakaan. Kalau di SD nggak ada BP ya, jadi kita diajak diskusi, kenapa bisa terlambat, apa masalahnya, bisa di sini kamu tidak benar melakukannya kah atau kenapa, pasti ada latar belakangnya. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si peserta didik ini bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, misalnya kalau misalnya datang terlambat karena kesiangan bangunnya, jadi tidak sholat subuh. Nah, kita bilang seperti ini aja atau kalimatnya, oke, baiklah, kalau misalnya memang kesiangan, lalu apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Ya contohnya jangan tidur terlalu malam, mungkin seperti itu. Atau karena kesiangan main game, nah itu untuk itu main gamenya jangan lama-lama sampai malam karena memang sudah waktunya istirahat. Next. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, gitu. Jadi kalau misalnya masih, kita kan tahu ya kalau misalnya psikologisnya anak SD kita pasti tahu karena kita pernah belajar psikologi pendidikan. Jadi artinya kita tuh harus melakukan, ayo dong kita bujuk anak ini untuk melakukan demi bapak dan ibunya. Terus, next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini salah satu kebiasaan dari kita juga, bahwa posisi kontrol apa aku. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Betul, memang kita akan menilai seperti apa kalau memang peserta didik kita tidak mengerjakan tugas. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Next. Saya kecewa sekali dengan kamu. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas.
sudah disinggung di awal ya Bapak dan Ibu, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat. Lalu ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bersifat abstrak itu memang yang bisa dilihat sama peserta didik kita, terutama anak-anak SD, Ibu Bapak ya. Misalnya apa ya tadi itu, buang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah. Pertama kita harus menjadi teladan untuk peserta didik atau untuk murid kita. Lalu yang kedua kita tuliskan dalam bahasa atau kalimat dilarang, yaitu diskusikan dulu dengan peserta didik kita di dalam kelas. Anak-anak, kita sekarang akan membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kalian apakah punya ide? Idenya tuangkan ya dalam kertas post-it atau setelah itu kita tempelkan di papan tulis. Ide kalian apa saja kah? Apakah ingin pembelajaran yang nyaman dan aman, menyenangkan, lingkungan bersih gitu kan? Lalu ada berupa pernyataan universal yang tadi itu, universal kebajikan yang baik. Contohnya kata-kata kalimat dilarang kita ganti menjadi positif lagi. Misalnya dilarang membuang sampah kita ganti dengan menjaga lingkungan sekolah. Sekolah menjaga lingkungan sekolah itu berarti di sekolah maupun di kelas. Lalu tadi ya berupa pernyataan positif, buat pernyataan positif, kalau sedikit saja agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang Bu, bikin keyakinan kelasnya. Dilarang membuang sampah baik di kolong meja maupun di kelas karena akan menimbulkan. Terlalu panjang kalau kalimatnya seperti itu. Itu namanya bukan keyakinan kelas. Nanti anak susah untuk mengingatnya. Singkat aja. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Cuma lebih sedikit kalimatnya dan mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan saja Ibu dan Bapak ya dengan kondisi di kelas atau sekolah masing-masing. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita juga ada loh, bukan cuma hanya di membuat keyakinan kelas, tapi juga keyakinan warga sekolah, Ibu lihat. Seharusnya ya kita harus ada membuat, karena sebetulnya udah digantikan dengan visi itu, Ibu lihat. Jadi contohnya visi-visi ada yang di sekolah mah itu kalau katakan satu nih cakep katanya, visinya adalah cakep katanya. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi mudah diingat kalimatnya, cakep, cerdas, aktif, kreatif, elaboratif, dan patriotik. Mungkin seperti itu gitu. Nanti kita akan realisasikan ke depannya 1 tahun ke depan. Kalau misalnya bisa berjalan, alhamdulillah, maka 1 tahun itu visinya kita harus ganti lagi dengan program yang lain lagi. Tapi kalau misalnya belum sesuai dan belum terlaksana, maka kita akan setahun ke depan lagi mengulangi kembali sampai program visi cakepnya itu semuanya bisa ada di sekolah kita. Next, segitiga restitusi. Nah ini untuk penghukum ini tadi buat suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini di sini ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Bagaimanakah itu? Ada di next. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran dari menstabilkan identitas. Contohnya ada anak yang terlambat, maka kita untuk menstabilkan identitas kalimatnya seperti ini, Ibu dan Bapak. Berbuat salah itu wajar kok, ya, karena pada dasarnya semua manusia pasti juga pernah melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan Bapak juga pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, berarti di sini kita tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang menimpa peserta didik kita. Makanya kamu berhak merasa begitu. Artinya kita bersama-sama
menstabilkan identitas si peserta didik kita yang melakukan kesalahan dengan kalimat-kalimat yang memang mewajarkan. Tapi kalau wajar itu bukan berarti kita terus-menerus akan melakukan kesalahan. Kita harus belajar, ambil hikmahnya dari kesalahan yang pernah kita buat. Next. Validasi tindakan yang salah. Nah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi itu memvalidasi tindakannya yang salah itu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kenapa sih kamu memanggil teman kamu itu dengan sebutan nama bapak kamu? Bapak, misalnya manggil sekarang kan musim bullying ya, gitu ya. Manggil temannya itu dengan sebutan orang tuanya seperti itu. Nah berarti kita tanyakan ke peserta didik kita, kenapa kamu kok bisa punya alasan mengapa kok manggil teman kamu dengan panggilan nama orang tua? Kita tanyakan kepada peserta didik itu apa alasannya. Lalu kalau untuk yang sifatnya negatif ya ibu bapak, tapi kalau misalnya mau ada lomba dalam hal yang positif itu dia merasa tidak percaya diri, makanya kita ajak ngobrol, ajak diskusi. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari ini ya. Padahal karena nggak percaya diri ikut lomba OSN atau lomba-lomba yang lain, tapi dia hanya mendapatkan juara 2. Jangan kita terkadang sebagai guru rasa egonya muncul. Kamu sih katanya nggak sepenuh hati melaksanakan atau mengikuti lomba ini, makanya cuma jadi juara 2. Coba katanya kalau sepenuh hati pasti juara 1. Itu juga salah bapak ibu ya, seperti itu, kalimat seperti itu. Itu bukannya menghargai peserta didik kita karena sudah mengikuti kegiatan lomba, tapi menjatuhkan seolah-olah ya tidak menghargai usaha dia. Seharusnya kita membuat kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini loh nak. Itu makanya nanti mulai tahun depan kamu belajar lagi lebih giat ya. Kan bahasanya lebih lembut ya ibu bapak ya. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada yang berantem karena dia mempertahankan barang miliknya. Ya iya, karena barang saya ini barang saya, hak saya. Wajar dong saya ngambil barang saya yang sudah diambil sama orang lain. Itu. Lalu kamu melakukannya karena sesuatu yang tadi itu ambil barang orang lain, yang kita diambil sama orang lain. Next. Menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini apa keyakinan kelas kita? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ada peserta didik yang terkadang kita tuh udah diomongin sekali, 2 kali, 3 kali itu masih bandel. Nah kita ajak diskusi lagi ibu bapak, ajak diskusinya ya ngobrol duduk berdua gitu ya, terus kita ngobrol baik-baik. Kamu itu setuju tidak sih sebetulnya di awal pembelajaran kita sudah buat loh satu kelas kesepakatan. Nah berarti kan ada keyakinan kelasnya ini seperti apa? Loh kok kamu bisa bisa melanggar itu? Berarti kamu melanggar kesepakatan yang telah dibuat kita bersama. Lalu yang keduanya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran? Takutnya ini kenapa ya anak ini membuat kesalahan berulang lagi, takut dia tidak mau berbicara karena mungkin merasa malu atau minder atau tidak percaya diri. Makanya tanyakan, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bertanya secara pribadi 4 mata. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang tadi saya singgung di awal bahwa kadang anak itu udah sekali, 2 kali diumum atau misalnya kita udah ajak ngobrol masih berbuat kesalahan yang sama lagi. Nah kita tanyakan, kamu ini sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti akan
lebih terbuka dengan bahasa kalimat yang lebih lembut lagi. Nah, kita di sini sebagai seorang ibu atau bapak yang menasehati kepada anak kita. Next. Nah, dalam rangka program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Next. Terima kasih atas waktunya semuanya Ibu Bapak dan Guru. Setelah mendengarkan diseminasi yang telah saya dapat atau saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8 ini, sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kembali dulu, maaf di restitusinya. Mohon maaf Ibu dan Bapak jika ada yang mau bertanya atau menanggapi dari diseminasi yang telah saya lakukan, silakan. Contohnya mungkin ada beberapa peserta didik yang merasa terlambat atau bagaimana, mungkin kita sering melakukan diskusi kecil ya Bu Haji Ul ya, dengan Bu Haji Ul ini terkadang gitu ya, bahwa katanya kalau misalnya kita ada terima kasih Bu Haji, sama-sama saya juga dibantu. Ya, minta tanggapannya Bu Haji Ul dan Bu Haji Ul ini bagaimana dengan tadi yang restitusi atau kontrol dulu itu. Mangga silakan, 10 menit juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Erna ya, juga teman kita di sini perjuangan ya, selama bersama dikatakan satu. Mungkin saya lebih ya atas usia dari Bu Erna ya. Bu Erna lebih maju sekali dalam teknologi, dalam bicara, dalam menguasai semuanya. Mungkin saya ketinggalan Bu Erna. Karena sudah mungkin usia juga ya, tidak untuk mengejar ke depannya lagi, cuma mungkin hanya untuk ibadah aja gitu. Bu Erna, Masya Allah, saya doakan sukses Bu Erna untuk melangkahi kepala sekolah sampai pengawas. Terima kasih Bu Haji, semua berkat dukungan Bu Haji sebagai senior saya selama ini. Mudah-mudahan kuncinya beralih, siap, sukses. Iya, terima kasih. Tanggapannya Bapak, Anda silakan. Pak, sekedar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Bagi saya untuk Ibu Yana, itu saya senior ya, senior. Saya di bawah Brenda masih muda, mohon dan ini juga pengalaman nanti ini luar biasa. Saya simak dari awal sampai akhir ini, istilahnya semuanya apa yang tadi dipaparkan itu masuk ya. Tapi dia di kelas juga seperti itu ada. Alhamdulillah untuk ke depan saya juga karena untuk era ya ke depan saya tunggu untuk pas sekolah. Amin. Intinya seperti ini, kita semua berusaha berdiri di sini berkat dukungan para senior kita, Pak Hebar ya. Jadi artinya yang saya butuhkan sebetulnya bukan apa-apa, sekedar support dan kolaborasi antara kita senior dan junior yang ada di sini. Jadi tidak ada senioritas dan junioritas, jadi semuanya sama, kita satu kelompok ya Pak Hebar ya. Tapi pengalamannya mohon disalurkan ke teman-teman. Terima kasih, ya ini salah satunya saya mengimbas ini kepada
kemarin juga kan sempat ke Bapak bilang, Bapak silakan Bu Erna kalau misalnya memang mau mengibas atau mau membagikan sharing lebih ininya sharing kepada rekan sejawat dipersilahkan tanpa harus izin ke saya juga tidak masalah seperti itu, karena memang dari CGP ini saya belajar di pendidikan guru penggerak ini saya walaupun tidak disuruh tanpa disuruh pun saya pasti akan membagi atau meng-share kepada guru-guru yang lainnya. Adapun kalau misalnya semuanya hadir, alhamdulillah. Kalau misalnya memang mau itu suatu menurut saya datang juga sudah salah satu dukungan dari beliau-beliau Bapak dan Ibu untuk mendukung saya lebih baik lagi untuk dan yang pasti sih untuk kemajuan dan kepentingan sekolah kita biar lebih positif dan menciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Pak Endra. Mangga yang lainnya Ibu dan Bapak tanggapannya untuk pembelajaran ini yang tadi saya definisikan. Tanggapannya Bu Eva, jangan tanggapan ke saya aja. Tanggapan tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya ya Bu untuk tentang budaya positif ini Bu ya. Ya alhamdulillah semoga nanti bisa kita terapkan ya Bu ya. Amin. Saya gitu. Mungkin sekarang juga sudah berjalan mungkin belum sepenuhnya bersama-sama rekan guru yang lain gitu ya. Ya hanya mungkin Bu Erna yang menggerakkan mungkin awalnya nanti kita semua juga pasti kita juga ikut kerjasama betul hari fungsi yang menggerakkan biar sekolahnya dia lebih maju. Amin. Ya, terima kasih banyak. Maka Ibu bergelir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya melihat Bu Erna tadi memaparkan awalnya biasa, tapi pas pertengahan, wah luar biasa sekali, banyak kemajuan. Yang awalnya saya melihat Bu Erna itu masih gugup kalau berbicara depan, sekarang udah lancar sekali kayak jalan tol. Terima kasih. Mantap. Saya yakin Ibu bakal sukses. Amin. Amin ya Bu ya. Kami di sini keluarga SD Takang 1 mendukung Ibu. Terima kasih. Kalau ada kerikil di depan wajar. Iya. Jalan tol juga banyak kerikilnya. Ya. Tapi tadi saya untuk budaya positif di sini memang yang dipaparkan Ibu tuh mudah dimengerti. Hanya saja terkadang kita sebagai guru itu agak sulit menerapkan di kelas dengan siswa yang banyak. Seperti itu. Ya. Harusnya kan kalau untuk tingkat SD itu satu kelas itu 25 maksimal. Nah, sedangkan di sini sudah di atas 40 semua, bahkan ada di atas 50 dalam satu kelas. Jadi bukan harap dimaklum ya. Jadi gurunya harus ekstra gitu. Jadi kayak tadi yang dipaparkan oleh Ibu tentang tujuan menumbuhkan tanggung jawab, komitmen dan teguh pendirian, itu terkadang kita menerapkan ke anak itu harus tiap hari. Yang mereka harus tiap hari. Biasanya itu harus tiap hari. Terkadang kita ketika masuk ke kelas pun itu kita bertanya dulu, nah sudah kalau misalkan ada PR, gimana? PR-nya sudah selesai? Sudah Bu. Ketika kita menghitung jumlah buku yang ada di meja kita gitu, terkadang ada aja anak yang tidak mengumpulkan, itu berarti kan kurang tanggung jawab kan? Padahal dari awal pembelajaran kita sudah menerapkan ke anak dengan keyakinan tadi, bukan peraturan ya, karena kesepakatan kelas. Tapi terkadang anak juga ada saja 1-2 orang yang lalai gitu akan tanggung jawabnya, padahal itu udah kesepakatan kelas bukan peraturan di kelas ya Bu ya. Nah itu sih
Jadi intinya guru SD itu harus ekstra sabarnya, bukan hanya mengajar tapi mendidik. Bahkan zaman sekarang itu, mohon maaf, banyak yang anak didik kita sendiri terkadang kalau misalkan udah naik tingkat ketemu kita yang baru aja. gitu. Gitu. Jadi terkadang bukannya kita tidak mengingatkan dari kelas sebelumnya, malah kita sering mengingatkan adab itu lebih tinggi daripada ilmu, ya kan ya Bapak Ibu, gitu. Jadi terkadang kita sudah memberitahu anak, mungkin ya Bu ya, dari lingkungan keluarga juga bisa mempengaruhi, gitu kan. Lingkungan main mereka juga bisa mempengaruhi, karena kita anak belajar di sekolah itu kan hanya sebentar, gitu kan. Anak itu lebih fokusnya, lebih banyak belajarnya itu di lingkungan keluarganya sendiri, gitu. Ya itu sih, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat Bu Erna. Ya, terima kasih, Insya Allah, Bu Erna. insya Allah. Bismillah, jadi pemimpin yang aman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum next ke Bu Yuli, bentar Bu Yuli, saya menanggapi dari perkataan Bu Eva. Terima kasih Bu Eva atas tanggapannya dan masukannya ya. Memang kebetulan sekolah kita ini termasuk salah satu sekolah di wilayah Taktakan yang gemuk ya Bu Eva ya. Banyak murid, ada berapa ya Bu? Wajib 500 ya, 500. Iya lebih ya. Pasti satu kelasnya juga ya. Ada kebetulan di kelas 3 mungkin ada yang 50 rata-rata, sedangkan memang untuk kurikulum merdeka ini biasanya memang harus diterapkan untuk sekolah-sekolah yang memang walaupun memang kelas gemuk tapi dia mempunyai bangunan kelas yang memang memenuhi aturan. Nah, standar nasional bahwa satu kelas itu terdiri dari 25 dan maksimal untuk paling banyak itu udah 30. Ya betul apa seperti yang diucapkan oleh Bu Eva, bahwa kita sebagai terutama guru SD ini betul bukan hanya sekedar mengajar, mendidik, dan tapi juga tetap betul butuh ekstra tenaga, pikiran, semuanya dicurahkan kepada peserta didik kita ya. Karena memang kalau SD ini kita masih betul-betul kita tuh masih menilai bahwa karakter anak SD ini masih banyak yang suka bermain. Nah pada yang tadi yang Ibu Eva bilang bahwa ada misalnya ada tugas atau PR tidak mengerjakan, bilangnya sudah, tapi begitu buku sudah dicek ternyata ada beberapa murid yang belum mengerjakan tugas atau PR. Nah kembali lagi kesepakatan awal tadi kan sudah dibuat kesepakatan keyakinan kelas dan untuk mendapatkan kesepakatan kelas. Nah di kesepakatan kelas ini begini Bu Eva, kalau misalnya memang boleh memungkinkan ya, karena terkendala dengan banyaknya murid ya Bu Eva ya, karena kadang memang harus ekstra. Artinya di awal untuk membuat kesepakatan kelas ini, selain membuat kesepakatan kelas, kita juga membutuhkan yang namanya sanksi Bu Eva. Nah sanksi ini bersifat yang positif. Contohnya kalau membuat sanksi seperti kamu terlambat datang ke sekolah, hormat ke bendera 1 jam, atau misalnya disuruh push up 100 kali. Nah itu sifatnya emang hukuman tapi tidak mendidik ya Bu Haji Julmia, seperti itu. Jadi lebih baik seperti ini. Mohon maaf, bukan maksud menggurui Bu Eva ya, sekali lagi karena sifatnya hukuman yang bersifat mendidik itu contohnya seperti ini, kita terlambat, ada peserta didik kita yang terlambat. Nah oke, dari kesepakatan awal, kesepakatan kelas yang telah kita buat anak-anak, karena si A ini terlambat, maka sanksinya apa? Berarti sanksinya itu yang bersifat mendidik, misalnya membaca surat pendek, atau misalnya berkata kotor, bisa membaca istighfar 100 kali. Toh kalau istighfar kan cuma astagfirullahaladzim, bisa 100 kali. Maksudnya kok banyak banget Bu 100 kali? Ada efek jerah dari situ, tapi kita menghukumnya bisa dengan membuat si yang terlambat ini, peserta didik kita yang terlambat ini menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi lagi terlambat seperti itu. Baiklah, ada lagi begitu aja Bu Eva ya tanggapannya. Terima kasih banyak, positif. Bu Yuli, mangga silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya tentang penerapan budaya positif ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah di kelas 4A sudah diterapkan tentang kesepakatan kelas. Nah, Alhamdulillah. kemarin itu tentang menjaga lingkungan sekolah ya Bu ya. Anak-anak yang tadinya buang sampah sembarangan ketika ada kesepakatan kelas sekarang sudah mulai gitu. Terus yang kedua tentang membuli ya Bu ya. Membuli orang tua, biasa manggil nama bapaknya Bu ya. Ketika ada kesepakatan kelas dan gurunya juga mengingatkan, alhamdulillah sekarang juga Ya, seperti itu Bu. ya. Terima kasih Bu Yuli udah direalisasikan di kelas 4. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sudah menghadiri designasi yang saya paparkan di sini. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tunggu Pak. Apa ini? Ini gimana kita telat loh. Kita dimana enggak ya? Semoga aja nggak dimarahin ya. Ini kita telat loh. Hari ini kita mau belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah kalian dulu tempat kalian. Nah, kita sudah tadi membahas bahwa kita akan belajar tentang teknologi transportasi. Nah, ada yang sudah tahu transportasi terbagi berapa? Tiga, yaitu transportasi udara, darat, dan laut. Nah, kalau misalkan Ibu kasih contoh kendaraan transportasi yang ada di darat apa aja? Mobil, motor, sepeda. Kalau yang udara, pesawat, helikopter. Terus udah itu aja. Ada juga yang kalau misalnya itu belum udara juga bisa ya. Nah, terus kalau misalnya yang di laut apa aja? Perahu, kapal selam, jadi itu termasuk transportasi. Nah, transportasi juga ada yang zaman modern dan juga ada yang zaman dahulu atau zaman kuno. Yang zaman modern ini baiklah, segitu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Yang lainnya boleh langsung istirahat. Untuk Ray dan Anong boleh ikut Ibu dulu ke kantor ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ray, Hanum. Silakan duduk. Maaf ya Ibu mengganggu waktu istirahat kalian. Kalian tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, karena ada kesalahan. Iya, kalian ada kesalahan. Kalian sadar kesalahan kalian? Sadar. Ya, soalnya pertama itu kalian karena telat tadi masuk kelasnya, dan yang kedua ini kalian kenapa seragamnya berbeda di hari ini yang harusnya kita pakai, berarti kalian pakai pramuka ya. Gue mau tanya kenapa bisa kesiangan? Karena tidurnya Larut malam. Kenapa bisa tidur larut malam? kasihkan main game. Kesepikan main games ya. Bapak Ibu, untuk saat ini Ibu maafkan, tapi nanti untuk kedepannya kalian harus bisa membagi waktu ya, supaya tidak telat lagi untuk ke sekolahnya, dan kalian tidak lupa bahwa hari ini jadwalnya seragam batik ya. Kalian juga harus bisa membuat jadwal hari ini pakai seragam apa, besok pakai seragam apa, supaya tidak berbeda lagi dengan teman-temannya.